Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran ekonomi bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi dan biaya peluang. Apa itu masalah pokok ekonomi dan biaya peluang? Mari kita pelajari bersama-sama. Masalah pokok ekonomi. Ternyata ada dua aliran yang membahas tentang masalah ekonomi ini. Yang pertama adalah menurut aliran ekonomi klasik. Aliran ekonomi klasik di sini menyebutkan bahwa ada tiga masalah pokok ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga aspek ini harus dikelola sedemikian rupa agar tercipta hasil yang maksimal demi bisa memakmurkan masyarakat. Itu yang menurut aliran ekonomi klasik. Yang kedua adalah menurut aliran ekonomi modern. Di sini ada tiga permasalahan pokok, yaitu what, how, and for whom. Yang pertama adalah what, atau barang apa dan berapa barang yang harus diproduksi. Kita tahu bahwa sumber daya alam kita itu terbatas, sumber daya pemuas kebutuhan manusia itu terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Maka dari itu, kita harus bisa memilih, harus bisa memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Nah, setelah kita tahu barang apa yang harus diproduksi, kemudian kita harus memutuskan berapa jumlah barang yang harus diproduksi, sehingga dapat ditentukan berapa sumber daya yang dibutuhkan untuk proses produksi tersebut. Jadi misalkan gini, kita mau memproduksi tempe sebagai alat pemuas kebutuhan untuk makan, untuk membuat masakan. Nah, ketika kita sudah memutuskan kita mau bikin tempe, berarti hal selanjutnya yang harus kita lakukan adalah berapa jumlah tempe yang harus diproduksi. Itu adalah masalah pokok ekonomi yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi atau how. Di sini kita disuruh untuk berpikir teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Berapa jumlah tenaga kerjanya? Harus menggunakan mesin modern atau masih menggunakan mesin yang tradisional? Serta bahan mentah apa yang harus digunakan? Kemudian, bagaimana cara kita mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang bisa berhasil dan berdaya guna. Kita tadi sudah mencontohkan bahwa kita mau produksi tempe. Kita misalkan mau kita produksi tempe, jumlahnya misalkan 100 papan tempe. Nah, di sini kan pasti kita akan berpikir, untuk memproduksi tempe itu, metode atau teknologi apa yang harus kita gunakan? Kita butuh tenaga kerja atau tidak? Atau bisa saja kita memproduksi sendiri, pakai tenaga sendiri misalkan. Kemudian, dalam membuat tempe itu, butuh mesin atau enggak? Bahan mentahnya apa? Kalau tempe itu apa? Kedelai. Nah, kan tadi kita mau bikin 100 papan tempe. Berarti kedelai yang harus kita gunakan itu berapa? Mau 1 karung kah? Atau mau 2 karung kah? Itu kan di situ kita bisa berpikir. Kemudian, bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang ada? Faktor produksinya tadi itu ada apa? Ada kedelai, ya, ada sumber daya manusianya atau tenaga kerjanya, ada mesinnya. Nah, kita di situ disuruh untuk mengkombinasikan semua itu agar bisa memproduksi suatu barang atau jasa. Dalam konteks ini kita mau produksi tempe misalkan. Kemudian yang selanjutnya, untuk siapa? Atau for whom? Kita tadi mau bikin tempe kan?
pasar kita itu kemana? Mau ke pasar tradisional, mau ke warung-warung, mau kita jual sendiri, atau mau kita masukkan ke supermarket. Di situ kita juga akan bisa membedakan. Misalkan kalau di pasar dengan packaging yang misalkan pakai plastik atau pakai daun, udah dijual, yang penting harganya murah, bersih, higienis, udah cukup ya kalau di pasar. Kalau di supermarket mungkin akan berbeda. Packagingnya mungkin kita buat yang lebih bagus, yang lebih menarik. Karena pasar kita berbeda, tentu dengan harga jual yang berbeda. Dengan kemasan juga yang mungkin akan berbeda ketika kita jual di pasar. Dengan kita jual di supermarket atau di pasar modern misalkan. Itu adalah menurut teori ekonomi modern. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah ketiga masalah di atas, what, how, and for whom, itu bersifat fundamental atau saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita juga perlu tahu bahwa di setiap negara itu pasti mengalami yang namanya masalah pokok ekonomi atau masalah perekonomian. Akan tetapi, negara satu dengan negara yang lain tentu pemecahannya tidak akan pernah sama. Karena tergantung dari sistem perekonomian yang dianut oleh masing-masing negara. Misalkan saja begini, Indonesia, negara kita itu negara yang berdasarkan Pancasila. Tentu akan berbeda dengan negara Amerika, yang mereka negara maju, yang sudah liberal, negara maju, yang mana sistem ekonominya tentu akan sangat berbeda dengan negara kita, negara yang masih berkembang misalkan. Nah, perbedaan-perbedaan pemecahan ekonomi itu menghasilkan, memungkinkan, menimbulkan yang namanya biaya peluang. Nah, biaya peluang itu apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Biaya peluang atau opportunity cost adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif yang lain. Kemudian ada juga muncul yang namanya biaya sehari-hari. Adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kemudian ada biaya eksplisit atau biaya yang memang kita benar-benar keluarkan dalam melakukan tindakan ekonomi. Kemudian ada biaya implisit atau bisa kita sebut juga dengan biaya peluang. Kemudian ada laba akuntansi atau pendapatan yang dikurangi oleh biaya eksplisit. Kemudian ada laba ekonomi adalah pendapatan yang dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, untuk lebih memperjelas apa itu biaya peluang, kita perhatikan contoh di bawah ini. Di sini dicontohkan bahwa Amir saat ini adalah sebuah manajer pada perusahaan telekomunikasi. Gajinya setiap bulan adalah 5 juta rupiah. Amir beralih pekerjaan dan membuat usaha baru, yakni usaha warung internet atau warnet kita sebutnya. Untuk itu, biaya yang dikeluarkan si Amir ini, pembelian peralatan komputer, ada akses internet, ada gaji karyawan, itu sekitar 10 juta rupiah. Sedangkan penerimaan yang dia peroleh adalah 13.500.000. Dari sini kita bisa lihat, berarti penghasilan si Amir per bulannya adalah 3.500.000 rupiah. Nah, dari contoh di atas, kita bisa mengambil kesimpulan, laba akuntansi kita atau pendapatan si Amir per bulan itu adalah 3.500.000. Diambil dari mana? Diambil dari biaya eksplisit atau memang biaya yang harus dikeluarkan Amir adalah sebesar 10 juta rupiah. Sedangkan penerimaan Amir adalah 13 juta rupiah. Berarti kan penerimaan dikurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh Amir. Berarti dapat laba sebesar 3.500.000 rupiah. Biaya eksplisitnya jelas atau biaya yang harus dikeluarkan adalah 10 juta rupiah. Itu tadi untuk membeli peralatan komputer, akses internet, dan gaji karyawan.
Kemudian biaya peluangnya. Nah, biaya peluang di sini adalah kalau Amir masih menjadi seorang manajer di perusahaan telekomunikasi, dia bisa tiap bulan dapatnya 5 juta rupiah. Tetapi ketika dia sudah keluar dan dia bikin warnet sendiri, ternyata penghasilan Amir itu adalah 3.500.000 rupiah. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa ternyata Amir menderita kerugian sebesar 1,5 juta rupiah. Karena apa? Karena Amir melepaskan gajinya sebagai seorang manajer yang dapat gaji tiap bulan 5 juta untuk menjadi seorang pengusaha warnet dengan penghasilan 3.500.000. Berarti Amir menderita kerugian sebesar 1,5 juta rupiah. Itu adalah cara bagaimana melihat biaya peluang. Nah, contoh lain dari biaya peluang. Hadi ditawari untuk bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 1.500.000 per bulan. Tetapi, di sisi lain, Hadi memiliki kemampuan secara skill dan modal untuk melakukan produksi suatu barang dengan peluang mendapatkan laba itu 5 juta per bulan. Tetapi setelah melalui proses produksi dan promosi selama 5 bulan. Nah, jadi dapat 5 juta nih. Tapi setelah 5 bulan. Kalau bekerja di perusahaan dapatnya 1.500.000 per bulan. Nah, dari ilustrasi di atas kita dapat mengambil kesimpulan. Jika Hadi mengambil peluang untuk melakukan produksi barang sendiri, maka dia telah kehilangan peluang untuk bekerja pada orang lain dengan gaji 1.500.000 selama 4 bulan. Itulah yang dimaksud dengan biaya peluang. Jadi, besarnya biaya peluang bagi Hadi selama 4 bulan adalah 4 kali 1.500.000. Berarti sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan kalau Adi memilih memproduksi sendiri itu 5 bulan dapatnya 5 juta. Itulah cara menghitung biaya peluang. Nah, sampai sini Bu Widi minta tolong silahkan diskusikan dengan rekanmu salah satu contoh biaya peluang yang memang terjadi pada kehidupan sehari-harimu. Silahkan, misalkan kamu dikasih uang berapa sama orang tua, nah itu bisa dihitung. Kemudian, hitunglah berapa besar biaya peluang yang muncul dan alasan mengapa mengambil peluang tersebut. Hasil diskusi kalian silahkan kirim ke Google Classroom di kelas ekonomi bisnis dengan kode 7DK3TAX. Widi tunggu sampai nanti jam 12 malam sudah harus ada tugasnya. Nah, sampai sini Widi harap kalian paham dengan apa yang Widi sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Widi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.